Udah, kita mulai kali ya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Hari ini hari Selasa, pas kita lagi rekaman, Selasa tanggal 10 Maret 2020. Baru awal minggu tapi kita udah dikejutin sama kabar bahwa Indonesia sekarang suspek untuk virus corona udah 27 ya. Wah, itu ngagetin banget info ini. Mudah-mudahan Indonesia terus dijaga lah, dan semoga virusnya nggak terus menyebar di Indonesia ini. Kantor-kantor juga udah mulai nerapin cek suhu badan, udah banyak juga yang disuruh kerja di rumah dan lain-lain gitu, termasuk gua. Anyway, selamat datang di podcast Career Advisory episode kedua. Seperti biasa, gua Bahni yang bakal jadi host kalian. Buat kalian yang baru gabung, Career Advisory Podcast ini adalah media yang bakal ngebongkar rahasia-rahasia di dunia karir. Untuk lo yang masih kuliah dan pengen tahu pro-role yang sekarang lagi ngetrend kayak UI UX, software engineering, data science, product, marketing, branding, entrepreneurship juga nanti bakal kita bahas. Ini buat lo lah. Pokoknya buat lo yang penasaran, kita akan bongkar rahasia-rahasianya. Nah, rahasia-rahasianya apa sih gitu? Hari ini gue akan ngebongkar rahasia tentang role product management. Gue udah ditemenin sama Jodias dari Tokopedia. Halo Jodias. Halo Bani. Halo bro. Thank you. Yes, you're welcome bro. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Hari ini luar biasa ya. Tadi udah dikasih tahu juga tentang coronavirus yang banyak. Jadi semoga teman-teman semuanya sehat dan lancar semua pekerjaannya ya. Amin. Lo lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Iya, jadi sekarang gue lagi sibuk tentunya di Tokopedia ya. Jadi sekarang gue di sini di produk, divisinya di payment. Jadi gue sekarang lagi handle squad namanya payment tools. Payment tools tuh ibaratnya kayak dapurnya gitu. Jadi kalau bayangin ada produk yang luas banget di payment gitu kan. Ada yang urusannya adalah dari paymentnya itu sendiri ke eksternal, ya kan? Ada juga bagian dapurnya. Bagian dapurnya itu ngitung-ngitung internal toolsnya, ngitung ini biaya adminnya berapa segala macam, sampai ngebantuin escrow dan transaksi. Nah, gue juga nanti mungkin bisa lebih dalam ke sana. Gue juga megang produk di bank account management, terus di withdrawal dan lain sebagainya. Anyway, gue juga selain ini, gue kan dulu ini ya, bikin buku Visionary Life. Jadi sampai sekarang sih masih suka sharing-sharing juga. Jadi kayak contoh di minggu lalu gue baru sharing di Universitas Pembangunan Jaya tentang entrepreneurship gitu. Yang paling penting sebenarnya entrepreneurial gitu. Kalau buat gue ya, entrepreneurial itu artinya kan selalu menciptakan value. Nah, itu salah satu yang paling penting buat product management. Nah, terus berikutnya gue juga sekarang lagi sibuk nih di bidang wakaf sebenarnya. Jadi gue udah dapet nih my ikigai gitu ya. Ikigai itu apa sih? Ikigai itu belum gue ya. Jadi yang Jepang itu loh. Jadi itu way of living gitu kan. Jadi orang-orang Jepang itu punya set of values yang mereka selalu pakai sampai mereka tua. Jadi mereka tuh nggak ada kata-kata resign gitu. Jadi mereka itu kalau mereka melakukan satu, mereka itu suka, mereka itu punya purpose yang banyak, yang tinggi terhadap hal itu, mereka nggak akan berhenti melakukan itu sampai mereka tua gitu. Nah, itulah kira-kira ikigai. Tapi sebenarnya ikigai ini sering di relate ke yang namanya purpose diagram frame. Mungkin teman-teman juga bisa ngecek nanti ya. Purpose diagram Venn lah. Nah, itu intinya ada 4. Jadi kalau Karas itu ya, jadi 1 itu lu punya skill apa, ya. Kedua, lu minat di bidang mana, ya kan. 3, apa yang world needs it. Jadi apa yang dunia ini butuhkan. Dan yang keempat, itu apakah kamu bisa dapat duit di situ. Jadi kalau lu udah gabungin 4-nya, lu udah dapat purpose lu, ibaratnya gitu. Oh, jadi ini konsep ikigai secara general itu adalah si diagram Venn ini ya? Iya, diagram Venn ini gitu. Nah, kebetulan gue baru tahun lalu menemukan itu dan emang akhirnya senang di bidang itu. Jadi sekarang gue lagi bikin ya side
side job lah. Jadi ngebantuin masjid di dekat rumah gue, Masjid Raya Bintaro Jaya itu, biar masjid ini jadi lebih aware terhadap teknologi, terus bisa lebih banyak dampaknya. Nah, terus paling penting adalah bisa mengaktifkan wakaf. Nah, itu kalau ngomongin wakaf nanti panjang lagi sih. Oke. Jadi ya intinya lagi ngurus itu juga. Itu kira-kira. Oke. Menarik. Boleh dong ngebahas sedikit tentang Visionary Life. Dulu gue inget, jadi dulu gue pertama kali kenal lo tuh pas di meet up ya. Atau apa sih? Justru pas lagi ideation itu loh. Ya itu itu bukan meet up deh. Bukan meet up. Itu kita lagi lomba. Design thinking. Ya, design thinking jam ya. Design thinking jam. General Electric. Terus ya satu gitu lah. tim. Ya satu tim, terus jadi dekat, terus ngobrol-ngobrol. Lo pergi ke London ya kalau nggak salah ya? Ya, gue ke Inggris, tapi tepatnya di Warwick sih. Iya, Warwick. Gue kan lulusan Universitas Warwick ya, University of Warwick di Innovation and Entrepreneurship. Gitu. Jadi habis itu gue ke UK, terus balik lagi ketemu lagi. Iya. Terus pas lo bikin Visionary Life, buku Visionary Life ini setelah lo pulang ya? Benar, pas gue pulang. Itu bisa diceritain sedikit nggak? Tadi kan itu tentang susah banget sih, entrepreneurial. Oke. Dan itu kata lo tadi ini ngebantu banget untuk jadi apa sih, pondasi atau mindset lo sebagai product manager. Itu gimana tuh? Oke, sebenarnya ini ada dua hal yang berbeda ya. Jadi satu kita bisa ngomongin tentang product managementnya itu sendiri, tapi satu lagi kita bisa ngomongin tentang visionary life-nya. Tapi kalau kita lihat benang merahnya sebenarnya Ban, jadi orang produk itu menurut gua dia kan orang yang bertanggung jawab pada value ya. Jadi kalau ada di Scrum team itu ada product owner, ya kan, ada development team, sama ada Scrum master. Nah, product owner ini kan dia tanggung jawabnya terhadap value kan. Jadi seharusnya yang tadi gue bilang entrepreneurial itu mereka itu sangat entrepreneurial justru product owner itu, karena memang mereka itu berdasarkan nature-nya itu mereka bertanggung jawab pada value. Nah, hubungannya sama visionary life apa? Menurut gue justru harusnya orang produk itu orang yang paling bertanggung jawab dan orang yang paling tahu kemana arah hidupnya. Nah, benar nggak? Karena kalau dia aja tahu produknya mau ke arah mana, visinya seperti apa, roadmap-nya seperti apa, nah seharusnya berarti kan dia juga tahu dong visi hidupnya itu akan seperti apa, roadmap-nya seperti apa yang harus dia lakuin, ya kan, next-nya seperti apa. Nah, jadi hubungannya dengan visionary life itu sebenarnya visionary life itu gua ciptakan sebagai buku untuk your framework for life, your framework for success in life and after life gitu. Jadi biar lu sukses di hidup dan di kehidupan setelah kehidupan yang ini itu gimana caranya. Itulah visionary life. Prinsip lah ya. Prinsipnya kayak gitu. Produk tadi gue sempat dengar dua jargon sih, value sama product owner. Mungkin kita bisa bahas satu-satu. Jadi value yang dimaksud tuh apa sih? Menciptakan value atau value apa ya? Product owner atau product manager itu harus mengedepankan value yang dimaksudnya apa? Ya, jadi value yang dimaksud adalah tentu saja product manager itu harus fokus pada apa? Fokus pada consumernya, gitu. Jadi orang yang paling tahu tentang apa yang dibutuhkan consumernya, usersnya itu butuh apa, usersnya itu pengen apa, terus apa yang menjadi pain points-nya mereka, terus bagaimana produk ini bisa nge-solve pain points-nya mereka. Nah, itu namanya value. Ibaratnya ya kalau kita berbisnis juga sebenarnya kan intinya bisnis adalah menciptakan value itu tadi kan, menciptakan value di mana orang dengan pakai produk itu dia jadi selesai permasalahan kehidupannya gitu. Oke. Contoh sederhananya apa ya? Contohnya Tokopedia deh. Coba kalau Tokopedia mungkin value-nya adalah mempermudah orang supaya belanja lebih gampang. Jadi instead of dia harus cari ke semua tempat offline gitu kan, nah dia jadi cuman pakai HP aja, gampang banget pakai HP, terus dia cari-cari, tinggal searchnya by key, by name, mau apa yang dicari itu langsung keluar semua produk-produknya yang berkaitan dengan itu, terus langsung udah segampang tinggal pesan, check out, mau dikirim kemana, bayar, terus langsung nyampe kan barangnya. Nah, instead of
harus jalan dulu, terus nyari ngebandingin ke offline store satu dengan yang kedua mana yang lebih bagus. Nah itu jadi save time kan. Nah ya itu intinya marketplace kan value-nya di situ. Oke. Value. Nah itu tentang value ya. Terus product owner. Mungkin masih banyak yang suka nanya-nanya gitu. Product owner sama product manager bedanya apa? Itu banyak banget nggak sih yang nanya kayak gitu? Iya benar banget sih. Nah jadi sebenarnya product owner itu seperti namanya owner gitu ya. Dia tuh seharusnya yang menjadi satu-satunya orang yang memiliki produk itu. Artinya apa? Biasanya orang benar-benar bisa dikatakan product owner ketika semua decisionnya, semua hal-hal yang benar-benar dia tetapkan itu nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, karena dia yang bertanggung jawab pada value, dia yang paling tahu produknya seperti apa, paling tahu marketnya itu seperti apa. Artinya decision dia yang paling dipercaya oleh semua orang, dan membawa produknya menjadi lebih baik lagi gitu kan. Nah kalau di Scrum itu sendiri memang banyak kejadian gitu, dibilang ini product owner padahal ternyata product manager gitu. Oh bedanya apa ya? Nah ini dia makanya, jadi bedanya kayak gini, ketika orang itu tidak bisa 100% dibilang bahwa oke, gue mau produknya seperti ini, terus masih bisa di cut oleh atasannya misalnya, atau bisa enggak, ini produknya nggak bisa kayak gini, produknya harus yang lainnya. Nah itu bisa dibilang dia belum menjadi product owner sebenarnya. Nah makanya banyak perusahaan itu, apalagi yang udah besar ya, itu nggak berani langsung ngasih orang, nih lu product owner misalnya, orang baru join gitu, karena biasanya permasalahannya itu adalah di satu ownership-nya itu kan, yang kedua kompetensinya dia yang paling penting. Apakah kompetensinya itu mumpuni sebagai product owner? Nah makanya gimana caranya, satu gimana caranya biar orang itu bisa punya kompetensi gitu kan. Terus dua, gimana caranya orang bisa jadi product owner segala macam. Akhirnya dibuatlah jenjang. Nah jenjang itu menjadi product owner itu biasanya namanya product manager. Jadi instead of ditaruh di atas product owner, kalau kita bayangin ada struktur perusahaan, product owner yang paling atas, product manager itu di bawahnya. Nah itu yang terjadi juga di banyak unicorn termasuk ya Tokopedia. Jadi ya, product owner itu yang benar-benar paling atas, yang punya tanggung jawab 100% pada produknya gitu. Oke. Nah terus kalau untuk tren dari product owner sendiri kayak gimana sih? Lo product owner kan, bukan product manager? Product manager. Jadi product manager. Tokopedia per tahun lalu itu udah rubah namanya. Memang sebelum 2019 itu namanya product owner. Tapi per tahun kemarin sudah disamaratakan dengan yang lain. Ini sekarang namanya kita product manager juga. Gitu. Jadi walaupun dia levelnya udah tinggi, tetap namanya product manager. Jadi dia bisa dibilang apa ya, head of product manager, terus di bawahnya ada product manager yang banyak gitu. Jadi kalau paling bawahnya itu ada associate product manager, terus naik level nih jadi product manager, naik level lagi jadi lead product manager, naik lagi jadi head, terus AVP product, terus VP product, gitu, baru ke C-level. Kalau ngeliat strukturnya kayak gitu di Tokopedia sekarang. Jadi lo pernah nggak kayak nginterview teman-teman yang fresh grad gitu, yang mungkin pengalaman kerjanya belum lebih dari 2 tahun gitu, tapi apply untuk jadi product manager gitu? Pernah nggak, sempat nggak ada cerita? Sempat. Jadi persis baru 2 minggu yang lalu, 22 Februari lah, itu hari Sabtu waktu itu. Jadi gua interview orang yang mau join sebagai intern di Tokopedia. Intern? Iya. Jadi Tokped itu baru bikin namanya Product Camp. Nah Product Camp ini kayaknya udah tutup sih sekarang, sayangnya. Nah Product Camp ini itu memang ditargetin buat kalian-kalian yang angkatannya 2014 sampai 16. Nah jadi yang 14 sampai 16 ini itu mereka eligible untuk apply, ya kan, ikut product camp. Jadi di situ akan ada ekstensif pelatihan tentang bagaimana cara jadi produk, terus apa sih yang sebenarnya dilakuin jadi sebagai product manager gitu. Nah kalau lolos itu bisa jadi masuk ke tim intern Tokopedia sebagai produk. Gitu. Nah gue waktu itu interview orang itu. Gitu. Kalau jadi produk itu agak tricky ya. Pertama karena
kuliahnya aja nggak ada gitu kan. Kuliahnya nggak ada ya? Iya, jadi nggak sampai saat ini di Indo terutama masih belum ada kan jurusan product management. Wah, kalau ada keren banget tuh. Nah, jadi memang di satu sisi bisa dibilang challenging untuk masuk produk karena basisnya itu general dan spesialis secara sekaligus. Bisa dibilang kayak gitu. Okay. Nah, yang kedua di sisi yang lain sebenarnya itu menjadi satu opportunity justru kalau kita bisa lihat, karena dengan background kalian apapun, latar belakang apapun itu bisa masuk produk gitu. Gitu. Karena nggak ada latar belakang yang khusus untuk menjadi produk, justru jadi semuanya bisa masuk gitu kalau kita lihat. Nah, kalau kembali ke pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang bisa bikin kita percaya bahwa oh ini orang bagus jadi bisa nih jadi produk atau enggak nih gitu. Nah, biasanya yang paling minimal tiga hal. Yang pertama itu fokus on consumer-nya gimana. Jadi kemampuan kita untuk mengetahui problemnya consumer, pain points-nya consumer itu apa gitu. Dan kalau kita udah tahu itu ya artinya kita bisa lanjutkan gimana solusinya, terus kita bisa bikin PRD-nya dan segala macamnya. PRD itu product requirement documents ya, dan seterusnya, langkah produk seterusnya. Jadi paling pertama yang harus diketahui adalah apa problemnya yang dihadapi oleh consumer. Yang kedua itu problem solving. Baru aja kita bahas tadi kan tentang problem solving. Ya gimana ya? Yang menjadi perbedaan antara produk yang masih baru dan yang udah menengah dan yang udah jago itu kembali lagi di problem solving. Nah, problem solving ini memang quite tricky ya, karena problem solving kan nggak ada cara teoritisnya gimana caranya lu jadi jago problem solving kan. Itu harus by experience gitu. By experience banget. Jadi semakin kita terpapar atau terekspos pada problem-problem yang menantang, kita semakin bagus kan dalam problem solvingnya gitu. Nah, gue juga contoh, gue punya bos di sini dan bos gue itu ya udah beberapa tahun lebih tua dari gue. Akhirnya dia punya problem solving skills yang bagus dan akhirnya gue bisa copy paste pemikiran dia. Nah, jadi emang kalau punya bos yang jago atau punya mentor itu sangat membantu sih. Nah, itu yang kedua. Jadi problem solving. Yang ketiga, technical skills. Jadi technical skills ini bisa dibilang apa ya? Ini yang justru yang membedakan produk some owner, product manager dengan bisnis gitu. Karena produk ini harus tahu ya, at least kalau nggak bisa coding harus tahu bagaimana tech itu bekerja gitu. Karena kalau kita nggak punya empati terhadap tech itu kerjanya seperti apa, terus kita juga nggak tahu bagaimana misalnya API berkomunikasi dengan database, dengan front end, dengan lain sebagainya, dengan data itu. Nah, itu justru menjadi challenging buat produk karena susah untuk function, bisa dibilang gitu. Jadi yang nomor 3 paling penting adalah mengerti tentang technical skills, termasuk bagaimana menjalankan agile, menjalankan scrum, itu juga masuk ke dalam situ. Jadi 3 itu. Oke. Kan ini unik sih sebenarnya, product manager itu kan nggak ada satu jurusan kuliah yang spesifik ngajarin product management. Bahkan gue rasa nggak ada mata kuliahnya juga deh. Gue dulu kuliah IT, ada sih nama mata kuliahnya software engineering. Itu sempat diajarin tentang Scrum, ya tentang project management sih basically. Cuman ya gitu, kenyataannya pas kerja pun sedikit banget yang dipakai gitu kan. Nah, di sisi lain sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga teman-teman yang dari jurusan selain IT bisa jadi product manager, benar nggak sih? Gitu, karena kan intinya asalkan lo tahu gimana caranya lo bisa ngebawa value untuk customer. Kemudian problem solving yang sebenarnya butuh pengalaman gitu, dan technical skill ya memang butuh pengetahuan tentang software engineering sih gitu. Nah, gimana ya misalkan let's say
ada orang yang datang dari jurusan marketing gitu. Nah, dia harus mulai belajar product management tuh dari mana? Dan apakah mungkin orang yang dari marketing itu bisa apply, jadi dia fresh grade nih, dia apply as a product management untuk first jobnya itu mungkin nggak ya kira-kira? Oke. Jadi ini udah semakin deep ya pembahasannya. Menurut gua gini, sekarang itu kan produk semakin berkembang ya. Jadi product management itu sendiri role-nya semakin berkembang gitu. Jadi itu bukan role yang stagnan seperti itu aja. Nah, gue melihat pattern bahwa produk itu sekarang udah mulai, bahkan produknya sendiri itu banyak variasinya gitu. Jadi lo masuk ke company A jadi product manager belum tentu sama dengan lu masuk company B gitu sebagai product manager. Terus lu masuk sebagai produk ke company yang masih problem solution fit, itu akan beda dengan yang company yang udah scaling gitu. Nah, jadi set of skills-nya produk ini juga benar-benar bisa dibilang vary gitu. Jadi beda satu sama lain. Nah, kalau cheat sheet-nya biasanya dibilang produk itu kan intersection between UX, data, tech sama bisnis kan, itulah produk gitu. Nah, kalau kalian itu misalnya tadi contohnya mulai dari marketing, berarti mungkin kan kalian akan lebih punya kekuatan di bidang bisnisnya kan, bidang marketing. Bahkan sekarang udah ada role produk baru namanya product marketing gitu. Product marketing, iya kan? Wow. Namanya product marketing, ujung-ujungnya sama kayak growth. Di Gojek banyak banget growth kan. Growth di Tokped udah mulai ada nih growth nih product manager, tapi sebenarnya khususnya lebih ke arah growth. Nah, growth ini emang ngurusinnya marketing, jadi bisa dibilang dia bertanggung jawab pada produk, di mana produknya itu karena ini user base-nya udah banyak, gimana caranya si user base dengan persona satu itu bukan cuma gunain fungsi GoFood misalnya, tapi gunain juga fungsi GoRide, tapi sama GoCar kayak gitu lah. Jadi benar-benar kembali lagi harus tahu satu, lu talentsnya di mana, lu skillsnya kira-kira di mana, punya minat di mana, terus mau jadi produk yang seperti apa. Jatuhnya gitu sih. Terus ya itu sih apa namanya, bisa nggak sih fresh grade langsung jadi product manager gitu? Nah, gue pas pertama kali belajar tentang produk, ingat banget tuh ikut ke Product Tank gitu kan. Product Tank tuh apa ya? Product Tank salah satu organisasi produk di Indo lah gitu. Kalau gue tahun lalu aktif di Product School gitu. Nah, Product Tank ini jadi kita belajar bahwa orang untuk masuk jadi produk, untuk jago jadi produk itu ada, bisa dibilang kayak 2 jalur gitu katanya. Jalur yang pertama, lu produk banget, artinya lulus langsung intern jadi produk, habis itu lulus jadi intern produk langsung jadi associate product manager ya kan, lulus naik pangkat akhirnya jadi product manager terus naik kayak gitu. Nah, bisa dibilang ya konsisten dengan jalur produk itu bisa. Tapi jalur kedua itu juga ada, misalnya lu jadi software engineer terus ngerasa wah kayaknya gue lebih cocok jadi produk, akhirnya banting setir ke produk. Itu bukan sesuatu yang jelek, justru ketika lu mengetahui diri lu sendiri kan itu sesuatu yang bagus kan. Nah, banting setir jadi produk terus dengan pengetahuan engineer-nya tadi itu menjadi fondasi yang sangat kuat untuk menjadi produk. Nah gitu, jadi ada dua jalur tuh, jalur produk sama jalur justru dari yang lain ke situ. Bahkan ada juga orang yang lulusan bahasa nih, misal lulusan bahasa, lulusan etnografi marketing, etnografi lah gitu misalnya, itu kan ngerti tentang consumer banget kan. Habis itu shift ke produk itu juga akhirnya jadi gampang, atau kayak lu lah gitu kan, dari paling ngerti user akhirnya jadi produk. Nah itu kan kembali lagi ke 3 yang perhitungan yang awal kan, ya lu berarti ngerti tentang usernya, atau lu ngerti tentang tech, atau lu jago di problem solving skillsnya. Nah itu kira-kira gitu. Oke. Nah, si produk tuh sebenarnya setelah gue rasain pribadi juga ya dengan pengalaman gue yang baru secuil ini, itu tuh
sebenarnya lebih dari itu sih, lebih dari fokus ke customer, making sure the business is working, terus juga tech visibility-nya oke gitu kan, dan cukup inovatif, bla bla bla. Yang lebih penting lagi justru shipping the product bro, itu yang gue rasain. Jadi lu produknya canggih, solving the problem, tapi kalau produknya nggak ship ya nggak dipakai juga gitu. Nah, yang unik justru ketika proses untuk nge-ship produknya itu. Nah itu kan kita harus manage stakeholder kan. Kita pengen launch tanggal segini nih gitu. Gimana, pas nggak sama marketing campaign? Gimana, pas nggak misalkan ada faktor supply gitu lah, supply bisnis gitu bakal drop atau enggak kayak gitu. Nah itu butuh, yang gue rasain butuh soft skill sih, gitu kan. Dan itu justru lebih heavy dan on a daily basis itu yang bakal di drill terus gitu kan kita kan. Soft skillnya lo negosiasi sama orang, komunikasiin tentang ekspektasi dan bla 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 gitu. Oke, ngomongin soft skill nih berarti jadinya. Bener banget menurut gue PM is all about soft skill juga. Jadi yang gue rasain ya, memang jadi produk itu dua sih. Satu, leadershipnya harus terus diasah, harus bagus. Yang kedua, collaboration skillsnya. Nah jadi di fast paced environment begini, itu kolaborasi itu sangat penting gitu kan. Jadi benar-benar harus bisa satu dengan misalnya udah punya tim, ke timnya gimana caranya kolaborasi dengan baik, delegasi dan segala macam, ke peers artinya ke divisi-divisi lain atau fungsi lain bisnis yang lain. Nah itu juga harus bagus, termasuk ke atas, ke manage ekspektasi dari stakeholders gitu kan. Jadi emang kolaborasi dan leadership ini penting banget gitu. Contoh, gue di semester lalu itu gue kan bertanggung jawab pada customer service tickets. Jadi CS tickets itu bayangin kalau ada masalah di bidang payment, misalnya lu bayar di Tokopedia, habis itu gagal pembayarannya, tapi uangnya nggak balik ke saldo Tokopedia gitu misalnya. Nah lu kan bakal protes ke customer service kan. Nah itu jadi CS ticket. Nah untuk nurunin CS ticket itu gue tahun lalu harus kolaborasi dengan 12 role. Role? Iya, jadi gue udah bikin tulisannya juga di Medium, bisa kepo-kepo Medium @jodias lah. Nah, di situ harus ngobrol ke 12 role. Jadi ke data analis, abis itu ke orang chatbot lah, ke software engineer, terus anak UI UX, banyak banget functionnya. Dan itu kan gue nggak punya authority di atas mereka, artinya gue bukan bos mereka gitu, tapi we have to influence them gitu kan. Jadi influence ini jadi salah satu yang paling penting sebagai produk gitu. Jadi artinya gue akan menginfluence masing-masing, terus make sure yang dilakukan itu valuable, kembali lagi, terus cepat di delivery-nya, terus berikutnya juga harus bisa di measure gitu kan secara data, ini beneran bagus dan positif korelasinya terhadap OKR kita, objective key results kita gitu. Nah dengan 12 function itu, nah jadi masing-masing akan mengerjakan tugasnya, terus kita bisa ngeliat tuh dari key results-nya kita ini impactful apa enggak gitu. Nah jadi leadership, collaboration skill, wah itu kunci sih. Kunci ya. Oke. Sip. Oke, kayaknya lumayan padat nih pembahasan kita tentang role product management. Ke topik berikutnya, lo bisa share dong ke teman-teman perjalanan lo dari kuliah, terus lulus, terus pertama kali masuk kerja kayak gimana ceritanya dan sampai sekarang ini. Gimana bro? Waduh, kalau diceritain bisa panjang sampai pagi sih. Jadi mungkin kita persingkat aja hal-hal yang penting yang ngarah ke produk ya. Jadi memang dulu itu pas kuliah kan gue computer engineering ya, jadi teknik komputer gitu. Di mana? Di Universitas Indonesia, di UI, lulus cum laude dan 3,5 tahun alhamdulillah. Kelihatannya sih wow, tapi banyak banget struggles dalam
prosesnya gitu ya kan. Nah selama kuliah itu memang gue aktif mencari siap-siap gitu setelah kuliah justru gitu. Jadi contoh gue coba bikin bisnis gitu kan. Dari kapan tuh? Dari kalau bisnis dulu MLM awalnya MLM. 2011. Habis itu bisnis cabe, habis itu bisnis properti, macam-macam dicobain lah. Investment juga gitu kan. Nah, jadi dari awal kuliah nyobain macam-macam, organisasi dicobain, akademik dan bahkan gue juga udah sempat rilis paper waktu itu kan. Terus dari sisi entrepreneurial juga dicoba waktu itu. Jadi bisnis macam-macam coba. Terus gue juga main musik gitu. Pas lagi kuliah ngeband sama Ready Nur Experience, terus sama Andi Rif lah, sama macam-macam deh. Ikang Fauzi. Ya jadi macam-macam waktu kuliah yang gue coba. Tapi ini juga sebenarnya mungkin bisa sekalian bahas kali ya. Ini jadi punya tips nih buat teman-teman kuliah nih. Boleh banget. Justru itu intinya. Ya. Tipsnya itu kayak pernah nonton Yes Man nggak? Yes Man, ya Jim kan? Carrey. Iya. Jadi Yes Man itu kan dia pertama kali selalu bilang iya untuk semuanya kan. Nah sampai akhirnya dia ketika udah bilang iya terlalu banyak, jadi over promise, sampai dia akhirnya learn to say no ya kan. Nah itu menurut gue ya salah satu yang paling penting. Jadi kita harus pas lagi kuliah ya, terutama gue juga merasakan harus eksplorasi sebanyak-banyaknya. Jadi eksplorasi kegiatan macam-macam. Nah sampai kita benar-benar menemukan ya tadi kita tuh sebenarnya suka apa, kita tuh mau di mana, terus perjalanan hidup kita kira-kira arahnya akan seperti apa gitu kan. Tapi terus setelah udah setelah udah diverge converge gitu. Jadi kita udah akhirnya coba memilih untuk satu hal, ya kita harus coba fokus di situ gitu. Jadi emang harus yaitu diverge, habis itu converge. Terus emang ada suatu saat lagi emang harus diverge lagi, converge lagi gitu kan. Intinya di situ coba belajar untuk tahu semua hal, generalis kan. Tapi tahu juga satu hal yang vertikal, yang mendalam gitu. Itu biasa dinamakan T-shape person gitu kan, T-shape people gitu. Dimana dia punya keahlian yang general tapi juga spesifik. Nah sekarang di era yang kolaboratif, T-shape people itu jadi salah satu yang paling penting gitu. Jadi tahu hal yang lainnya tapi dia punya spesialisasinya tersendiri gitu. Nah jadi pas lagi kuliah kayak gitu kan. Setelah udah kuliah pengennya sih bikin startup, udah nyobain bikin startup segala macam gagal. Akhirnya masuk ke venture capital ya kan. Akhirnya jadi belajar tuh, oh startup itu valuasinya seperti ini, terus harus tahap-tahapnya seperti apa. Itu jadi belajar banyak dalam bikin startup pas lagi di VC. Terus baru S2 keluar, itu sebenarnya S2 keluar ya ke LPDP, terus pakai ke Warwick kan, Innovation Entrepreneurship, belajar lagi gimana caranya punya inovasi, terus bisa berdampak pada orang luas segala macam. Terus balik ke sini, pas balik ke Indo lagi tuh juga sebenarnya agak bingung karena waktu itu bikin API Kingdom, terus udah dapat pendanaan 200 juta gitu dari pemerintah. Tapi wah ini ada masalah dengan co-founder, akhirnya cabut lagi. Habis cabut nih, akhirnya gue ngapain dong gitu kan, kerja deh. Akhirnya kerja, waktu itu lagi cobain data science nih lagi heboh gitu kan. Gue coba masuk, coba belajar, akhirnya ke IKRA. Nah belajar di IKRA, di sana jadi business and product sebenarnya, business analyst dan product manager gitu. Di sana belajar data scientist segala macam. Ternyata akhirnya gue makin sadar diri sendiri kan. Jadi along the way kan kita reinvent ourselves juga gitu. Akhirnya gue sadar, wah iya nih cuy, gue nggak cocok jadi data, gue nggak cocok jadi data scientist gitu. Artinya gue suka analisisnya, tapi gue ada kelebihan-kelebihan gue yang justru nggak tersalurkan di sini karena kembali lagi akhirnya gue
yang gue suka itu value tadi, creating value, terus nentuin visi misi, nah ke arah situ, terus abis itu kejar ke arah sana. Kalau jadi data scientist kan dia harus ngedevelop dari awal segala macam gitu-gitu, nah, akhirnya nggak ketemu. Baru setelah itu masuk ke Mas Diji dan ke Tokopedia. Nah di situ baru gue belajar tentang produk gitu, dan akhirnya bener-bener nemuin this is my path gitu. Gue akan terus di sini, dan gue juga udah tahu talentnya, udah tahu minatnya kemana. Kembali lagi ikigainya makin lama makin ketemu gitu. Oke. Tapi panjang juga ya perjalanannya berarti ya. Lo pas lo kuliah S1 pun banyak banget yang lo explore, terus lo lulus, sempat kerja, terus lanjut S2 lagi, explore lagi gitu kan, lulus dari S2, explore lagi sampai akhirnya sekarang di sini gitu. Ya pasti lo ngerasain up and down kan, dan apa ya, ada tips atau shortcut apa sih yang bisa lo kasih ke teman-teman gitu supaya teman-teman ini nggak kecebur di pitfalls yang pernah lo lewatin itu? Kalau ngomong pitfalls, gue jadi ngomong agama anyway. It's okay. Jadi gini, sebenarnya gue ngasih tahu tentang quarter life crisis ya. Jadi quarter life crisis ini sering dialamin sama biasanya umur 20-an katanya, ketika mereka melakukan pencarian hidup, ya kan. Nah kalau emang lagi melakukan pencarian hidup ini udah artinya ini udah satu simbol yang bagus nih. Lu berarti mau meraih kehidupan yang lebih baik gitu kan. Cuma banyak orang yang ketika lagi bingung, bener-bener lagi di pitfalls, lagi di bawah-bawah banget, lagi sedih, deep sorrow, terus sampai depresi gitu ya, nggak menemukan bener-bener jawabannya apa, gue tuh ngapain di hidup ini gitu. Nah makanya itu bener-bener pengalaman yang luar biasa ya. Pas gue lagi kuliah 2013 waktu itu rugi 60 juta ditipu. Habis itu mau nyoba ngebalikin dengan bisnis cabai, akhirnya rugi lagi 150 juta, jadi punya langsung rugi 210 juta ya kan. Lagi mikirin itu harus sambil kuliah, gila gue ngapain sih mau ngajar kekayaan segala macam gitu-gitu. Nah itu kan masuk quarter life crisis, nabrak tembok, jeger, terus abis itu ya udah bingung. Nah kalau orang akhirnya nggak nemu satu hal itu gitu, apa yang mesti dia lakuin di hidup ini, wah itu udah akhirnya hidupnya akan biasa-biasa aja gitu. Dia nggak akan meraih full potentialnya diri dia gitu. Nah perjalanan itulah yang akhirnya gue ceritain di Visionary Life sebenarnya. Oke. Jadi masih ada nggak sih bukunya? Masih ada. Oh teman-teman bisa pesan? Bisa lewat Tokopedia aja. Dari Visionary Life gitu. Nah bener-bener itu sih kalau lagi pitfalls. Jadi gue cerita sedikit juga ya. Ini tentang bagaimana orang perlu gitu nemuin reasonnya dia untuk hidup gitu kan. Jadi gue punya ibu nih, nyokap gue ini punya teman ya kan, temennya punya anak ya. Nah gue itu adik kelasnya sih anak tadi itu gitu. Iya. Ya kan. Nah jarang banget ngobrol, tapi intinya gini, nyokap gue sama nyokapnya dia itu volunteer di satu sekolah ya kan. Nah di situ nyokapnya dia itu ngelihat, wah ini ada buku nih, buku apa? Oh bukunya Jody gitu. Habis itu masalahnya si anaknya ini, si senior gue ini, itu dia udah sekolah ke US gitu kan. Sekolah ke US, cowok nih ya, anak pertama lagi, sangat didamba-dambakan. Kesana berapa tahun terus drop out, jadi harus balik ke sini. Nah pas balik ke sini ke Indo kayak nggak punya purpose gitu, nggak punya purpose. Habis itu nggak tahu hidupnya mau ngapain, kerja nggak mau, kuliah lagi nggak mau, bener-bener udah jadi kayak apa ya habisin waktu aja gitu. Mungkin karena dia drop out terus jadi down gitu. Down kan, sama kayak pitfalls tadi. Nah pas lagi di pitfalls terus dia beneran udah diomongin ya mungkin berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sama nyokapnya, masih belum nemu nih gitu, kayak ya kamu mau ngapain sih sebenarnya gitu kan. Nah sampai pas abis beli buku itu, terus bukunya ditaruh di meja, ternyata beberapa minggu kemudian diajak ngobrol sama nyokapnya gitu. Kebalik, si senior gue ngajak ngobrol nyokapnya gitu. Bu ngobrol yuk gitu kan. Nah terus ngobrol, terus akhirnya ngobrol di McD itu sampai lama, sampai pagi. Intinya akhirnya ngasih tahu gitu,
betapa dia udah tahu hidupnya mau ngapain, terus dia setelah ini mau ngapain, terus reasonnya apa, terus dia bakal tujuan hidupnya apa segala macam. Itu akhirnya dia nemu gitu. Terus ditanya sama nyokapnya, kok bisa sih sampai nangis-nangis gitu kan? Iya, itu dari buku yang waktu itu ibu taruh di rumah gitu. Jadi Pak habis baca buku Visionary Life, alhamdulillah gitu, atas tangannya Allah ya, dia akhirnya menemukan hidupnya itu. Jadi itu penting banget pas lagi pitfalls, harus naik lagi, harus ada support system, harus banyak-banyak belajar lah ibaratnya, gitu. Itu sih kira-kira. Oke, jadi memang kalau misalkan gagal tuh jangan berhenti ya. Memang harus lo cari terus gitu sampai lo ketemu purpose of life lo gitu. Betul banget. Wah gila, ini jadi deep banget. Soalnya bro, gila. Oke, ngomongin soal support system yang paling penting di kehidupan lo siapa sih? Tentunya kalau sekarang istri ya kan. Dari dulu jelas orang tua gitu kan. Dan teman-teman itu juga penting. Jadi peers ngobrol macam-macam itu juga penting. Jadi ya memang support system itu namanya berjamaah gitu ya. Berjamaah itu kan saling mengingatkan gitu kan, terus saling menasehati gitu. Terus kalau ada apa-apa bisa membantu. Intinya kita makhluk sosial lah bro, gitu. Jadi nggak bisa hidup sendiri ya. Nggak bisa hidup sendiri beneran. Dan bahkan juga there's a saying gitu kan, kadar emas itu karat, kadar manusia itu manfaat. Ya jadi justru memang kita harus nebarin manfaat yang seluas-luasnya ke orang lain. Nah, jadi kalau punya support system, dan paling penting pastikan lu juga menjadi support system orang-orang di sekeliling lu. Nah, itu sih. Jadi parasite ya. Iya. Oke. Oh nggak kerasa, tadi kita niatnya cuma pengen setengah jam, ternyata udah mau 1 jam. Oke. Dari ngobrolin product management, terus macam-macam lah ini, terus ikigai segala, terus sampai sekarang jadi deep banget nih. Akhirnya gue nggak tahu nih pengen gue kasih judul apa nih. Anyway, thank you banget Jody, waktunya udah nyediain waktu untuk rekaman di malam ini. Semoga apa yang udah dibahas di podcast ini bermanfaat buat teman-teman yang masih kuliah, yang lagi galau, yang lagi di quarter life crisis, yang belum tahu pengen ngapain. So ini aja podcast hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang suka dengan episode ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya. Semoga mereka bisa dapat juga manfaatnya. Jangan lupa juga follow Instagram kita, @careervisory. Boleh juga tinggalin komen untuk siapa kira-kira yang menarik untuk diajak ngobrol berikutnya. Oke, itu aja teman-teman. Thank you udah dengerin. Sampai ketemu di episode berikutnya.